Hai Sobat Statistik, apa kabar? Kali ini kita akan membahas penemu uji Kruskal. Tapi sebelumnya, apa sih uji Kruskal itu? Uji Kruskal merupakan salah satu uji yang ada di non-parametrik. Nah, kira-kira kalian tahu nggak uji Kruskal itu apa sih? Jadi, uji ini membahas tentang bagaimana menguji sampel K independen. Lalu, siapa sih penemu uji Kruskal ini? Nah, yuk simak penjelasan berikut ini. Jadi, penemu uji Kruskal adalah William Henry atau yang dikenal dengan William Kruskal. Beliau lahir pada tanggal 10 Oktober 1919. Beliau lahir dari keluarga Yahudi di kota New York. Ayah dari William Kruskal bernama Joseph Kruskal yang merupakan pengusaha sukses pemilik Kruskal & Kruskal. Beliau juga memiliki bisnis grosir bulu yang besar. Ibu William Kruskal adalah Lillian Forhouse, yang mana beliau ini terkenal sebagai ahli origami atau yang dikenal dengan istilah melipat kertas. William Kruskal merupakan anak tertua dari 5 bersaudara. Beliau ini berprofesi sebagai seorang ahli matematika dan ahli statistik Amerika. Masih penasaran kan? Gimana sih perjalanan hidup dari seorang William Kruskal? Simak selanjutnya ya. Beliau memasuki Harvard pada tahun 1938. Lalu, pada tahun 1940 dan 1941, beliau meninggalkan Antioch College untuk kuliah di Universitas Harvard. Kemudian menerima gelar sarjana dan master dalam matematika. Pada tanggal 23 Agustus 1942, beliau menikah dengan Norma Jane Evans dan dikaruniai 3 putra, yaitu Vincent, Thomas, dan Jody. Kemudian pada tahun 1946, beliau meninggalkan Angkatan Laut Amerika Serikat dan pergi ke New York untuk bekerja di perusahaan keluarga Kruskal & Kruskal. Pada tahun 1948, beliau meninggalkan Kruskal & Kruskal untuk menjadi mahasiswa penuh waktu di Columbia. Selanjutnya, pada tahun 1950, beliau bergabung dengan Fakultas University of Chicago sebagai instruktur dalam statistik. Pada tahun 1952, Kruskal-Wallis menerbitkan 2 makalah penting yang keduanya keluar dari pekerjaannya dengan Wallis. Kemudian pada tahun 1954, sebelum era komputer modern berkecepatan tinggi, para penulis saat ini itu menerbitkan yang pertama dari serangkaian 4 makalah tengara tentang ukuran hubungan untuk klasifikasi silang. Kemudian pada tahun 1955, beliau mengajukan tesis dan mengejar gelar PhD dalam ilmu matematika di Universitas Columbia. Kemudian pada tahun 1958, beliau terpilih sebagai anggota Asosiasi Statistik Amerika. Pada tahun 1958 hingga 1961, beliau mengedit sejarah statistik matematika. Pada tahun 1971, beliau menjabat sebagai Presiden Institut Statistik Matematika. Kemudian, pada tahun 1982, beliau berasal dari Asosiasi Statistik Amerika. Dan pada tahun 1990, beliau pensiun sebagai Profesor Emeritus. Lalu akhirnya beliau meninggal pada tanggal 21 April 2005 di Chicago. Jadi, begitulah sedikit pengetahuan tentang perjalanan hidup seorang William Kruskal. Hai everybody, Azay. Gimana nih sama penjelasan sebelumnya? Makin penasaran nggak sama penemunya yang satu lagi? Nah, bapak yang satu ini namanya Bapak Wilson Allen Wallis. Bapak yang kece ini lahir di Philadelphia 5 November 1912. Karena profesi ayahnya yang sebagai profesor, ia sudah berpindah-pindah tempat tinggal loh. Ia pernah tinggal di California, Portland, Oregon, dan Minneapolis di Minnesota sebelum berusia 11 tahun loh. Tapi guys, sebelum kita bahas sederet prestasi beliau, Sobat Data pada penasaran gak sih gimana bapak yang kece ini bisa tertarik sama bidang statistik? Ternyata, ini karena hal yang sederhana loh guys. Penasaran kan? Daripada penasaran terus, let's move on to the story of Wilson Allen Wallis.
Jadi guys, pertama kali beliau tertarik di bidang statistik itu saat beliau tinggal di California, dan ia menemukan ada sebuah kakao yang disebut dengan coklat Ghirardelli yang memiliki dua versi loh, satu versi manis dan satu versi tanpa manis. Tapi anehnya, versi manis itu lebih murah daripada versi tanpa pemanis loh. Lalu beliau menganggap, sebenarnya jika menambahkan gula ke coklat, tentu akan menambah biaya daripada mengurangi gula ke dalam coklat. Menurut Sobat Data, pemikiran beliau logis dong ya. Tapi ternyata setelah melakukan riset, beliau menemukan bahwa dengan menambahkan gula ke dalam coklat Ghirardelli akan mengurangi kadar coklat di dalam Ghirardelli dan harga gula lebih murah dibandingkan harga coklat, sehingga versi manis akan lebih murah dibanding versi tanpa pemanis. Semenjak itu beliau jadi tertarik dengan statistik, hingga sekarang jadi penemu salah satu uji statistik non-parametrik loh guys. Keren kan? Siapa tahu nih Sobat Data juga bisa menjadi the next Wallace, karena hal yang sederhana juga loh. Semangat! Kini kita bakal bahas sederet kisah hidup dan prestasi beliau. Jadi, stay tune and keep watching. Jadi, di tahun 1932, beliau berkuliah di University of Minnesota, tempat beliau menjadi anggota persaudaraan CIPY. Setelah 1 tahun lulus kerja di University of Minnesota, beliau mulai belajar di The University of Chicago. Tidak berhenti di situ saja loh Sobat Data. Pada tahun 1936 sampai 1937, beliau menjabat sebagai ekonom dan ahli statistik untuk Komite Sumber Daya Nasional. Keren banget dong. Lalu, teman-teman pasti udah tahu dong mengenai Perang Dunia Kedua. Ternyata usut punya usut, Bapak ini juga mengambil peran besar loh buat Amerika Serikat. Karena di tahun 1942 sampai 1946, selama Perang Dunia Kedua, beliau adalah Direktur Penelitian di Kantor Riset Statistik dan Penelitian Statistik Perkembangan Amerika Serikat. Saat itu, ia merekrut tim ekonom muda yang cerdas, termasuk Milton Friedman, ke kelompok penelitian statistik. Hebat banget kan? Siapa sih nih yang mau menjadi the next Wallace di sini? Hayo! Pada tahun 1956 sampai 1962, beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Bisnis The University of Chicago, dan selama masa jabatannya itu, beliau telah mendirikan sebuah pendekatan di Chicago untuk pendidikan bisnis yang melibatkan penerapan metodologi statistik untuk bisnis. Beliau juga bertugas di administrasi 4 Presiden Republik, yaitu Dwight D. Eisenhower, yang kedua Richard M. Nixon, selanjutnya Gerald R. Ford, dan yang terakhir Ronald Reagan. Meskipun di tahun 1959 beliau pernah berkata bahwa aku sebenarnya bukan seorang Republikan, melainkan seorang yang independen atau apolitis. Dari tahun 1959 hingga 1961, beliau adalah asisten khusus untuk Eisenhower, yang pada saat bersamaan juga ia bekerja sama dengan Wakil Presiden Nixon dalam laporan Komite Kabinet tentang stabilitas harga untuk pertumbuhan ekonomi. Lalu di tahun 1970-an, beliau bertugas di administrasi Nixon dan Ford sebagai Ketua Komisi Presiden tentang Statistik Federal dan Dewan Penasihat tentang Jaminan Sosial. Namun, sebelum tahun 1970-an itu, kalian harus tahu loh guys, kalau ternyata Bapak ini punya prestasi lain di tahun 1962 sampai 1970, karena pada saat itu beliau menjadi Presiden Universitas Rochester ketika beliau menjadi kanselir dan kepala eksekutif Universitas Rochester.
Namun, hingga tahun 1975 sampai 1982, ia melepaskan pekerjaannya sebagai kepala eksekutif, namun tetap menjadi kanselir universitas sampai dia pensiun. Wow, sangat mengabdi bukan? Tambah lagi nih ya guys, di tahun 1982 sampai 1989, ia telah menjadi wakil sekretaris negara untuk urusan ekonomi dan sebagian besar pada masa pemerintahan Reagan. George P. Shultz yang adalah seorang sekretaris negara di tahun-tahun Reagan mengatakan bahwa Tuan Wallis adalah peramal kebenaran mereka. Jadi sebagian besar pekerjaan Bapak Allen Wallis sebagai wakil sekretaris melibatkan pertemuan puncak internasional, dan kontribusinya itu untuk pekerjaan kesekretariatan negara tersebut sangat besar loh guys. Dan lagi di tahun 1992, untuk menghormati beliau nih, The University of Rochester menamakan suatu program bersama Departemen Ekonomi dan Ilmu Politik sebagai Institut Ekonomi Politik Wilson Allen Wallis. Keren banget dong, sampai diabadikan loh di University of Rochester. Namun di tahun 1994, istrinya yang bernama Anne Armstrong meninggal dunia pada usia 59 tahun, serta meninggalkan 2 orang putri yang begitu cantik bernama Nancy Wallis dan Virginia Wallis, beserta 3 orang cucu. Lalu berselang 4 tahun, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1998, Bapak kita Wilson Allen Wallis menutup usianya di usia 85 tahun di Rochester, New York, Amerika Serikat. Terima kasih kepada Bapak Allen Wallis untuk karyanya yang bisa Sobat Statistik nikmati dan gunakan sampai saat ini. Mari kita doakan, semoga beliau pergi dengan tenang ya guys. Oke, jadi itu dia penjelasan mengenai penemu uji Kruskal-Wallis. Salam dari kami, kelompok 5 mata kuliah non-parametrik. Sampai jumpa semuanya.